Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia di sini di channel Mau Gadget. Di video kali ini Lindia mau ngasih rekomendasi 7 HP mid-range keluaran terbaru yang paling worth it buat dibeli untuk awal tahun 2023. Sebelum lanjut ke inti video, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalain juga loncengnya. Gak usah berlama-lama lagi, kita cus aja ke HP yang pertama, yaitu Realme 10 Pro 5G. HP mid-range ini telah dijual resmi di Indonesia yang hadir dengan desain minimalis dan punya bezel layar yang sangat tipis di kelasnya. Untuk ukuran layarnya sedikit lebih besar dibanding pendahulunya di 6,72 inci yang masih sama-sama menggunakan panel IPS 120Hz. Untuk pemakaian outdoor harusnya udah cukup nyaman dengan peak brightness di 680 nits. Selain dibungkus dengan desain yang lebih mewah, resolusi kamera utamanya juga mengalami peningkatan dari seri pendahulunya yang sekarang menjadi 108 megapiksel dengan bukaan 1.8. Resolusi kamera yang tinggi ini tentunya berguna banget buat cropping untuk menentukan framing yang pas dengan detail yang tetap terjaga. Selain itu ada juga kamera 2 megapiksel untuk portrait mode dan 16 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Buat pemuja chipset tentunya ini bukan yang terbaik di kelasnya, karena masih ada brand sebelah yang menawarkan performa lebih tinggi dengan harga yang lebih murah. Realme 10 Pro ini pakai chipset 5G yang sama dengan Realme 9 Pro, yakni Snapdragon 695 yang punya fabrikasi di 6 nanometer. Untuk RAM-nya berkapasitas 8GB LPDDR4X dan storage 128GB hingga 256GB yang bisa diperluas hingga 1TB via kartu microSD. Beralih ke sektor daya, Realme 10 Pro dibekali baterai 5000 mAh dengan fast charging 33W yang diklaim mampu mengisi daya dari 0 ke 50% dalam waktu 29 menit. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Realme 10 Pro. Dan berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Realme 10 Pro. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP mid-range terbaik selanjutnya ada Xiaomi 12T 5G. Flagship killer Xiaomi terbaru ini tentu aja sangat worth it dijadikan pilihan dengan harga value deal, performa tinggi, dan kamera yang juara. Kita mulai dari layarnya. Xiaomi 12T ini menggunakan layar dot display 6,67 inci dengan panel AMOLED Crystal Rays yang menghasilkan visual yang sangat memanjakan mata. Untuk kebutuhan gaming juga mantap dengan high refresh rate 120Hz, touch sampling rate 480Hz, serta teknologi peredupan PWM 1920Hz untuk melindungi mata para penggunanya. Di atas kertas, spek kamera dari Xiaomi 12T 5G ini cukup menjanjikan dengan kamera utama 108 megapiksel yang dilengkapi dengan fitur OIS. Lanjut ada kamera 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel lensa makro. Lalu untuk foto-foto selfie terdapat kamera depan yang beresolusi 20 megapiksel. Sektor yang sering ditunggu-tunggu yaitu soal performa. Xiaomi 12T dipersenjatai chipset ngebut MediaTek Dimensity 800 Ultra yang didukung oleh GPU Mali G610 MC6. Chipset tersebut disokong dengan RAM 8GB LPDDR5 dan 3GB ekspansi RAM dan media penyimpanan 256GB bertipe UFS 3.1. Untuk main game Mobile Legends, HP ini sudah bisa disetting ke grafis ultra dengan refresh rate juga di ultra. Sedangkan game PUBG Mobile, HP ini sudah bisa buka settingan 90 fps yang gameplaynya tentu jadi super mulus. Lanjut untuk baterainya di 5000 mAh dengan fast charging super duper ngebut di 120W yang bisa ngisi daya dari 0 ke 100% dalam waktu 19 menit. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Xiaomi 12T 5G. Dan berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi 12T 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP mid-range terbaru paling worth it selanjutnya ada Realme 10 Pro Plus. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, Realme 10 Pro Plus mengalami perubahan desain yang cukup signifikan, terutama di bagian layarnya. Realme 10 Pro Plus telah mengusung layar curve 6,7 inci AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate tinggi di 120Hz.
Ditambah lagi layarnya punya 1 miliar warna, kontras rasio 5 juta banding 1, 100% DCI P3 dan support HDR10 Plus membuat visual yang ditampilkan sangat mengagumkan. Di sektor fotografi, Realme 10 Pro Plus dibekali setup triple kamera yang dimana kamera utamanya beresolusi tinggi 108 megapiksel yang ditemani 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Lanjut untuk foto-foto selfie, ada kamera depan yang beresolusi 16 megapiksel. Masih menggunakan mesin yang sama dengan Realme 9 Pro Plus yakni MediaTek Dimensity 926 nanometer yang disokong dengan setup memori 8/128 GB atau 12/256 GB. HP ini juga dilengkapi fitur Dynamic RAM Expansion hingga 12 GB yang diklaim mampu membuka 26 aplikasi secara bersamaan dengan lancar. Realme 10 Pro Plus dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan 67 watt SuperVOOC yang diklaim mampu mengisi daya dari 0 ke 50% dalam waktu 17 menit. Dan berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Realme 10 Pro Plus. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Masuk di urutan keempat ada Vivo V25 5G. Layarnya menggunakan panel AMOLED seluas 6,44 inci beresolusi Full HD+, refresh rate 90Hz dan peak brightness yang mencapai di 1300 nits. Lanjut di sisi kamera, Vivo V25 5G menggunakan sistem triple kamera yang terdiri dari 64 megapiksel bukan 1.8 dengan OIS, 8 megapiksel lensa ultrawide dan 2 megapiksel lensa makro. Sedangkan untuk kamera depan beresolusi tinggi di 50 megapiksel yang mampu merekam video 4K 30 fps. Untuk dapur pacunya, Vivo V25 5G dipersenjatai chipset MediaTek Dimensity 900 berfabrikasi 6 nanometer yang ditandemi GPU Mali G68 MC4. Dipadukan dengan RAM 8GB dan 8GB extended RAM dan media penyimpanan 256GB yang mendukung slot microSD hingga kapasitas 1TB. Sementara buat skor Antutu 9-nya cukup tinggi di angka 461.000 poin. HP ini ditopang baterai 4500 mAh dengan fast charging 44 watt yang diklaim mampu mengisi baterai dari 0 ke 61% dalam waktu 30 menit. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Vivo V25 5G. Dan berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Vivo V25 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Lanjut HP mid-range terbaik yang terakhir ada Tecno Camon 19 Pro. HP mid-range 3 jutaan yang satu ini lebih mengunggulkan di sektor kamera dan punya desain modern yang mempesona. Soal layar, Tecno Camon 19 Pro telah menggunakan desain punch hole seluas 6,8 inci Full HD+, serta memiliki bezel yang tipis di 0,98 mm. Selain itu, hadirnya high refresh rate 120Hz membuat scrolling super mulus dan grafik game lebih detail. Tecno Camon 19 Pro punya hardware dan software kamera mumpuni yang cocok bagi pencinta mobile fotografi. Kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel dengan lensa RGBW bukan 1.6 yang diperkuat laser autofocus OIS dan EIS. Lanjut ada 50 megapiksel lensa telefoto 2 kali optical zoom, 2 megapiksel lensa bokeh dan kamera depan yang beresolusi 32 megapiksel. Buat pemuja chipset atau performa tentu bakalan skip HP yang satu ini. HP 3 jutaan ini masih menggunakan chipset MediaTek Helio G96 12 nanometer yang secara performa sebenarnya masih cukup lancar buat harian dan mainin game-game kekinian. Tapi Tecno Camon 19 Pro bukan pilihan yang tepat buat yang memang mengincar performa untuk kebutuhan gaming. Lanjut untuk RAM-nya berkapasitas 8GB plus 5GB extended RAM dan storage 128GB yang masih bisa diperluas lagi menggunakan kartu microSD. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33 watt yang mampu mengisi baterai dari 0 ke 100% dalam waktu 65 menit. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Tecno Camon 19 Pro.
Dan berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Tecno Camon 19 Pro. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Itulah 7 HP mid-range keluaran terbaru yang paling worth it buat dibeli untuk awal tahun 2023. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.